Pemirsa, Kabareskrim Polri menyebut ada 3 klaster dalam pusaran kasus Joko Chandra. Dari 3 klaster tersebut, polisi menetapkan 5 orang tersangka. Serius dalam menyelesaikan dan menuntaskan kasus tersebut. Badan Reserse Kriminal Polri mengungkap kasus terpidana CSI Bank Bali Joko Chandra. Dari hasil gelar perkara, Kabareskrim Polri Komjen Pol Listio Sigit Prabowo menyebut ada 3 klaster dalam pusaran kasus hak tagih Bank Bali itu. Klaster pertama terjadi pada pertengahan tahun 2008 hingga 2009. Saat itu Joko Chandra diduga menyalahgunakan kewenangan yang terungkap dalam sidang peninjauan kembali sebelum divonis 2 tahun oleh Mahkamah Agung. Sementara klaster kedua terjadi saat Joko Chandra bertemu dengan Anita Kolopaking dan Jaksa Pinangki di Malaysia tahun 2019. Adapun klaster ketiga terkait penghapusan red notice dan surat jalan palsu yang melibatkan Brigjen Prasetyo Utomo. Tentunya di dalam proses selanjutnya kami akan terus bekerja sama dengan KPK dalam bentuk supervisi dan koordinasi sebagai bentuk transparansi kita terhadap publik, dan kita serius dalam menyelesaikan dan menuntaskan kasus tersebut. Polisi juga menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus suap gratifikasi Joko Chandra. Masing-masing adalah mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Pol Napoleon Bonaparte dan pengusaha berinisial TS. Yang kita tetapkan tersangka adalah saudara PU, ya. Kemudian yang kedua adalah saudara NB, ya, penerima. Selaku penerima kita kenakan pasal 5 ayat 2, kemudian pasal 11 dan pasal 12 huruf A dan B kecil, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Tipikor. Total polisi menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus Joko Chandra. Kelima tersangka ini diketahui setelah gelar perkara yang dihadiri Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Irwasum Polri, dan pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Polres Metro Jakarta Utara merilis sketsa wajah 2 terduga penembak pengusaha ekspedisi di Ruko Royal Gading Square, Kelapa Gading, Kamis siang 13 Agustus silam. Sketsa kedua terduga pelaku didapat dari keterangan para saksi dan hasil rekaman kamera pengawas. Kasus penembakan di Ruko Royal Gading Square, Kelapa Gading yang mengakibatkan seorang pengusaha ekspedisi pelayaran bernama Sugianto meninggal mulai menemukan petunjuk. Dari pemeriksaan sejumlah saksi dan rekaman kamera pengawas di lokasi kejadian, polisi membuat sketsa wajah terduga pelaku. Sketsa pria bermasker dan bertopi merupakan eksekutor penembakan. Sementara pelaku lainnya tanpa masker merupakan pembantu eksekutor saat melarikan diri dengan sepeda motor. Dari keterangan-keterangan yang sudah kami kumpulkan, baik itu keterangan para saksi maupun keterangan yang dipadukan dari Scientific Crime Investigation melalui rekaman CCTV maupun alat bukti lainnya, kami hari ini mencocokkan adanya ciri-ciri dari pelaku yang diduga melakukan penembakan maupun yang membantu peristiwa tersebut. Adapun ciri-ciri pelaku, yang pertama adalah eksekutor, itu seorang laki-laki dengan usia kurang lebih 35 tahun, kulit sawo matang, berperawakan agak kurus dan tinggi sekitar 160 cm. Pada saat kejadian yang bersangkutan menggunakan topi dan menggunakan masker. Kemudian yang kedua adalah pelaku yang membantu atau menunggu eksekutor yang menggunakan sepeda motor warna hitam, ya ini seorang laki-laki juga, usia kurang lebih 45 tahun, kulitnya hitam, perawakan agak gemuk, tinggi kurang lebih 170 cm dan rambut ikal. Polisi meminta bantuan masyarakat yang melihat orang dengan ciri-ciri seperti dalam sketsa untuk menghubungi polisi di nomor 0811 856 9696.
Guna mendalami motif penembakan, polisi sejauh ini sudah memeriksa 13 saksi, termasuk rekan kerja, satpam komplek, tetangga, dan pihak keluarga. Dari Jakarta, Lineke Utsiki, Ade Ahmad, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Sugianto, pengusaha ekspedisi pelayaran, ditemukan tewas dengan luka tembak di Komplek Ruko Royal Gading Square. Dari keterangan sejumlah saksi, pelaku sudah mengintai korban beberapa waktu belakangan sebelum penembakan. Seorang pria ditemukan tewas tergeletak dengan luka tembak di punggung serta kepala. Jasad korban ditemukan di teras salah satu ruko di Komplek Royal Gading Square Kamis siang. Korban diketahui bernama Sugianto, 51 tahun, yang merupakan pengusaha yang bergerak di bidang pelayaran. Dari hasil olah tempat kejadian perkara sementara, diketahui bahwa penembakan atau asal peluru datang dari arah belakang korban. Peristiwa penembakan itu terjadi saat korban ingin pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari lokasi kejadian untuk makan siang. Karena letak kantor dengan rumah korban tidak jauh, korban biasa berjalan kaki. Saat korban baru berjalan sekitar 50 meter dari kantor, tiba-tiba datang orang tak dikenal dan langsung menembak korban sebanyak 5 kali. Korban tewas di tempat dan pelaku kabur menggunakan sepeda motor bersama rekannya yang sudah menunggu di lokasi kejadian. Dari keterangan saksi-saksi, polisi menyebut pelaku sudah mengintai korban beberapa waktu belakangan sebelum eksekusi. Jenazah Sugianto saat ini masih disemayamkan di rumah duka Grand Heaven Pluit Penjaringan, Jakarta Utara. Kerabat, rekan usaha, dan teman-teman korban terus berdatangan untuk melayat. Sugianto cukup dikenal di kalangan usahanya. Seorang teman dekat korban mengaku terkejut mendapat kabar bahwa Sugianto tewas ditembak orang tak dikenal pada Kamis siang lalu. Pengusaha yang meninggal di usianya yang ke-51 tahun ini dikenal sebagai pribadi yang baik dan sehari-harinya sangat ramah, bahkan tidak pernah ada masalah dengan orang lain. Para kerabat berharap polisi bisa segera mengungkap kasus penembakan ini. Jenazah Sugianto rencananya akan dimakamkan pada hari Minggu di Karawang, Jawa Barat. Sejumlah prajurit TNI di Surabaya mengikuti lomba balap karung memperingati Hari Kemerdekaan. Balap karung digelar menggunakan alat pelindung diri alias hazmat. Beginilah aksi sejumlah prajurit TNI Angkatan Darat Kodim 0830 Surabaya saat mengikuti lomba balap karung. Berbeda dari balap karung pada umumnya, lomba kali ini harus menggunakan alat pelindung diri lengkap alias hazmat. Meski menjaga ketahanan fisik menjadi bagian sehari-hari, tidak sedikit peserta lomba tidak mampu menjaga keseimbangan tubuh hingga terjatuh. Karena pakai baju APD ini karena nggak terbiasa. Beratnya tapi ya? Iya. Tapi nyampe finish Mas ya? Nyampe finish, alhamdulillah. Dua. Lomba balap karung ini juga diadakan untuk mengkampanyekan protokol kesehatan seperti mencuci tangan. Peserta lomba wajib mencuci tangan saat tiba di garis finish. Layaknya lomba 17-an, peserta yang menang berhak mendapat hadiah berupa uang tunai dan hadiah menarik lain. Dari Surabaya, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Nah, pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anissa Dasuki. Dan saya Abraham Silaban. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi. Bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah